Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alaida Layali. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode Tartil dan Talaki dengan Kelancaran Membaca Al-Quran di SMP Islam Ar-Rahmah melalui pendekatan ex post facto. Latar belakang, kemampuan membaca Al-Quran secara lancar, benar, dan sesuai dengan kaidah tajwid merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik muslim, khususnya pada jenjang pendidikan menengah pertama. Membaca Al-Quran tidak hanya menuntut kelancaran dalam melafalkan ayat, tetapi juga ketepatan makhraj huruf, panjang pendek bacaan, serta penerapan hukum tajwid secara benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Ari Kunto, yang menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran agama Islam sangat ditentukan oleh penguasaan keterampilan dasar, salah satunya kemampuan membaca Al-Quran secara baik dan benar. Selain itu, Hasan menegaskan bahwa kesalahan dalam membaca Al-Quran, khususnya pada aspek tajwid dan makhraj, dapat mempengaruhi makna ayat yang dibaca. Oleh karena itu, proses pembelajaran Al-Quran di sekolah idealnya menggunakan metode yang mampu memberikan contoh bacaan yang benar, melibatkan interaksi langsung antara guru dan peserta didik, serta memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Menurut Slameto, metode pembelajaran yang efektif adalah metode yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara pendidik dan peserta didik, serta memberikan pengalaman belajar langsung dalam konteks pembelajaran Al-Quran. Metode tartil dan talaki secara teoritis dipandang sebagai metode yang efektif karena menekankan pembacaan Al-Quran secara perlahan, jelas, dan sesuai kaidah tajwid melalui proses penyimaan dan peniruan langsung dari guru. Namun demikian, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud di SMP Islam Ar-Rahmah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ditemukan bahwa kemampuan membaca Al-Quran peserta didik masih bervariasi. Sebagian peserta didik belum menunjukkan kelancaran membaca yang optimal, yang ditandai dengan bacaan yang terbata-bata, kesalahan dalam pengucapan makhraj huruf, serta kurang tepat dalam menerapkan hukum tajwid. Padahal sekolah telah menerapkan metode tartil dan talaki dalam pembelajaran Al-Quran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan metode pembelajaran yang digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Menurut Sugiono, adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual merupakan dasar utama perlunya dilakukan penelitian ilmiah. Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana penerapan metode tartil dan talaki berpengaruh terhadap kelancaran membaca Al-Quran peserta didik. Permasalahan ini perlu dikaji secara ilmiah, mengingat kelancaran membaca Al-Quran merupakan kondisi utama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Darajat menyatakan bahwa kemampuan membaca Al-Quran yang rendah dapat berdampak pada lemahnya pemahaman ajaran Islam secara menyeluruh. Apabila peserta didik belum mampu membaca Al-Quran dengan benar, maka hal tersebut dapat berdampak pada rendahnya pemahaman isi Al-Quran, menurunnya motivasi belajar, serta tidak tercapainya tujuan pendidikan Islam secara optimal. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode tartil efektif dalam meningkatkan ketepatan bacaan dan pemahaman tajwid. Sementara metode talaki mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui pembelajaran langsung antara guru dan peserta didik. Akan tetapi, sebagian besar peneliti tersebut dilakukan dengan pendekatan eksperimen dan lebih banyak diterapkan pada jenjang pendidikan dasar, seperti TPQ atau Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian yang mengkaji pengaruh metode tartil dan talaki secara bersamaan pada jenjang SMP Islam, khususnya dengan menggunakan pendekatan ex post facto, masih relatif terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan metode tartil dan talaki terhadap kelancaran membaca Al-Quran peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah. Dengan pendekatan ex post facto, pendekatan ini dipandang tepat karena peneliti menelaah hubungan sebab akibat dari peristiwa yang telah terjadi
tanpa memberikan perlakuan khusus kepada subjek penelitian. Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pembelajaran Al-Quran serta menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran membaca Al-Quran. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini termasuk dalam rumusan masalah asosiatif kausal, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Sugiono, rumusan masalah asosiatif kausal digunakan untuk meneliti pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini, penerapan metode tartil dan talaki bertindak sebagai variabel bebas, sedangkan kelancaran membaca Al-Quran peserta didik sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat dari peristiwa yang telah terjadi tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Kerlinger yang menyatakan bahwa penelitian ex post facto merupakan penelitian sistematis untuk menelaah kemungkinan hubungan sebab akibat dengan mengamati fakta yang telah terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan metode tartil dan talaki secara simultan dengan kelancaran membaca Al-Quran peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan metode tartil dan talaki secara simultan dengan kelancaran membaca Al-Quran peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah. Variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian, ditarik kesimpulannya, dalam penelitian ini digunakan variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan judul penelitian, pengaruh penerapan metode tartil dan talaki dengan kelancaran membaca Al-Quran peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah. Maka, variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Variabel bebas. A. Penerapan metode tartil X1. B. Penerapan metode talaki X2. 2. Variabel terikat. Kelancaran membaca Al-Quran peserta didik Y. Penerapan metode tartil X1. Metode tartil adalah membaca Al-Quran secara perlahan jelas dan sesuai dengan kaidah tajwid dengan memperhatikan makhraj dan sifat huruf. Dalam penelitian ini, penerapan metode tartil diartikan sebagai pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran yang menekankan ketepatan bacaan, kejelasan pelafalan, dan penerapan hukum tajwid secara benar. Penerapan metode talaki X2. Metode talaki merupakan metode pembelajaran Al-Quran yang dilakukan melalui proses pertemuan langsung antara guru dan peserta didik, di mana peserta didik menyimak bacaan guru dan menirukannya secara langsung. Dalam penelitian ini, penerapan metode talaki diartikan sebagai pembelajaran membaca Al-Quran yang menekankan pada proses penyimakan, peniruan, dan koreksi langsung dari guru. Selanjutnya, kelancaran membaca Al-Quran peserta didik Y. Kelancaran membaca Al-Quran adalah kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran secara fasih, tidak terbata-bata, tepat dalam makhraj dan tajwid, serta berirama dengan baik. Dalam penelitian ini, kelancaran membaca Al-Quran merupakan hasil belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh penerapan metode tartil dan talaki. Hubungan antar variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan metode tartil dan metode talaki, sedangkan variabel terikatnya adalah kelancaran membaca Al-Quran peserta didik. Hubungan antar variabel tersebut bersifat asosiatif kausal, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran terhadap kelancaran membaca Al-Quran peserta didik. Selanjutnya, D. Hipotesis penelitian.
Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan data analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian teori, kerangka berpikir, dan hasil penelitian terdahulu. Hipotesis dalam penelitian ini termasuk hipotesis asosiatif kausal, karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode tartil dan talaki sebagai variabel bebas terhadap kelancaran membaca Al-Quran, peserta didik sebagai variabel terikat. Selain itu, berdasarkan jumlah variabel yang diteliti, hipotesis ini termasuk hipotesis ganda, karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai satu hipotesis 0 HO. Tidak terdapat pengaruh penerapan metode tartil dan talaki secara simultan terhadap kelancaran membaca Al-Quran peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah. 2. Hipotesis alternatif H1. Terdapat pengaruh penerapan metode tartil dan talaki secara simultan terhadap kelancaran membaca Al-Quran peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah. Untuk menguji hipotesis tersebut, digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Keterangan yaitu kelancaran membaca Al-Quran. A. Konstanta. B1. Koefisien regresi metode tartil. B2. Koefisien regresi metode talaki. X1 penerapan metode tartil dan X2 penerapan metode talaki. Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan menggunakan uji F dengan kriteria pengujian. Jika nilai F hitung lebih dari F table, maka hipotesis 0 HO ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Senada dengan pendapat tersebut, Ari Kunto menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian. Berdasarkan judul penelitian, pengaruh penerapan metode tartil dan talaki dengan kelancaran membaca Al-Quran peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMP Islam Ar-Rahmah yang mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran. Populasi tersebut dipilih karena peserta didik merupakan subjek yang secara langsung menerima penerapan metode tartil dan talaki dalam pembelajaran membaca Al-Quran serta memiliki karakteristik yang relevan dengan variabel penelitian yang kelancaran membaca Al-Quran. Selain itu, seluruh peserta didik berada dalam lingkungan pembelajaran dan sistem pendidikan yang sama, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ex post facto yang meneliti pengaruh dari peristiwa yang telah terjadi. F. Sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel digunakan apabila jumlah populasi relatif besar, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi. Senada dengan pendapat tersebut, Ari Kunto menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti dan diharapkan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Adapun jenis probability sampling yang digunakan adalah simple random sampling, karena seluruh anggota populasi memiliki karakteristik yang relatif homogen dan tidak terdapat perlakuan khusus dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5% sebagai berikut.
Bisa dilihat ya di sini rumusnya dan ada keterangannya juga. Misalnya jumlah populasi peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah sebanyak 150% peserta didik. 150 peserta didik. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 109 peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah. Sampel dipilih secara acak dari seluruh populasi dengan menggunakan nomor absen, serta peserta didik sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Selanjutnya, G. Jenis data penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode tartil dan talaki dengan kelancaran membaca Al-Quran peserta didik. Sehingga data kuantitatif dinilai paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dalam penelitian ini termasuk data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan pendekatan ex post facto, di mana peneliti meneliti peristiwa yang telah terjadi tanpa memberikan perlakuan khusus kepada subjek penelitian. Berdasarkan cara memperolehnya, data dalam penelitian ini termasuk data observasional atau non-eksperimental, karena peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel bebas, melainkan hanya mengamati dan mengukur kondisi yang telah ada di lapangan. Berdasarkan skala pengukuran, data penelitian ini menggunakan skala interval untuk mengukur penerapan metode tartil dan talaki yang diperoleh melalui angket skala Likert, serta skala rasio untuk mengukur kelancaran membaca Al-Quran yang diperoleh melalui tes membaca Al-Quran. H. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiono, metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif. Pemilihan metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data, variabel penelitian, serta pendekatan ex post facto. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angket, tes, dan dokumentasi dengan uraian sebagai berikut. 1. Angket atau kuesioner. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai penerapan metode tartil dan talaki dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Angket disusun berdasarkan indikator penerapan metode tartil dan talaki dan menggunakan skala Likert. Angket diberikan kepada peserta didik yang menjadi sampel penelitian untuk diisi sesuai dengan kondisi pembelajaran yang mereka alami. 2. Tes. Tes digunakan untuk mengukur kelancaran membaca Al-Quran peserta didik, serta dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca ayat Al-Quran yang telah ditentukan. Hasil bacaan peserta didik dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang mencakup aspek kelancaran, ketepatan makhraj, dan penerapan hukum tajwid. 3. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung penelitian, seperti data jumlah peserta didik, profil sekolah, serta dokumen pembelajaran Al-Quran yang relevan. Data dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dan penguat data utama penelitian. Selanjutnya, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif. Menurut Arie Kunto, instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen yang umum digunakan adalah angket dan tes. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas angket kuesioner dan tes membaca Al-Quran yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Angket penerapan metode tartil dan talaki. Angket digunakan untuk mengukur tingkat penerapan metode tartil dan talaki dalam pembelajaran membaca Al-Quran di SMP Islam Ar-Rahmah. Angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup
dan menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tabelnya bisa dibaca ya teman-teman di bawah sini. Yang A, kisi-kisi instrumen angket. B, skala pengukuran angket. Instrumen angket menggunakan skala Likert dengan ketentuan skor sebagai berikut. C, format angket. Petunjuk pengisian, berilah tanda centang pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang Anda alami. Selanjutnya, tes kelancaran membaca Al-Quran. Angket digunakan untuk mengukur tingkat penerapan materi tartil dan talaki dalam pembelajaran membaca Al-Quran di SMP Islam Ar-Rahmah. Angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dan menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sama seperti yang di atas tadi. A, kisi-kisi instrumen angket. B, skala pengukuran angket. Instrumen angket menggunakan skala Likert dengan ketentuan skor sebagai berikut. C, format angket. Petunjuk pengisian, berilah tanda centang pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang Anda alami. Selanjutnya, tes kelancaran membaca Al-Quran. Tes digunakan untuk mengukur tingkat kelancaran membaca Al-Quran peserta didik. Tes dilakukan secara lisan dengan meminta peserta didik membaca ayat Al-Quran yang telah ditentukan oleh peneliti. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik penilaian yang telah disusun. A, kisi-kisi instrumen tes seperti ini. B, rubrik penilaian tes. Selanjutnya, J, metode keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian kuantitatif ditentukan oleh tingkat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Instrumen yang valid dan reliable diperlukan agar data yang diperoleh akurat dan konsisten, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, uji validitas instrumen. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Ari Kunto, validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesohihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi produk moment person. Uji ini digunakan untuk mengetahui validitas setiap butir pernyataan pada instrumen angket penerapan metode tartil dan talaki serta instrumen tes kelancaran membaca Al-Quran. Prosedur uji validitasnya, langkah-langkah seperti ini. 1. Menyusun instrumen berdasarkan indikator variabel penelitian. 2. Melakukan uji coba instrumen kepada responden di luar sampel penelitian. 3. Menghitung koefisien korelasi antara skor setiap butir dengan skor total. 4. Membandingkan nilai R hitung dengan R table pada taraf signifikansi 5%. Butir instrumen dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih dari R table. Rumusnya bisa dilihat ya teman-teman, seperti itu contohnya. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Menurut Sugiono, reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan berulang kali. Uji reliabilitas dan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha-Cronbach. Uji ini digunakan karena instrumen penelitian berbentuk angket skala Likert dan tes yang menghasilkan skor lebih dari 2 kategori. Prosedur uji reliabilitas dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Menggunakan butir instrumen yang telah dinyatakan valid. 2. Menghitung nilai koefisien reliable dengan rumus alpha-Cronbach. 3. Menentukan kriteria reliabilitas instrumen. Instrumen dinyatakan reliable apabila nilai koefisien alpha-Cronbach lebih dari 0,70. Rumusnya seperti itu, bisa dilihat. Selanjutnya,
Teknis analisis data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh penerapan metode tartil dan talaki terhadap kelancaran membaca Al-Quran peserta didik di SMP Islam Ar-Rahmah. Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi. Menurut Sugiono, statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran penerapan metode tartil dan talaki, serta tingkat kelancaran membaca Al-Quran beserta didik. Data analisis dengan menghitung nilai rata-rata, mean, persentase, dan standar deviasi. Rumusnya seperti yang dicontohkan. Selanjutnya, statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi berdasarkan data sampel. Menurut Sugiono, statistik inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial dalam penelitian ini menguji uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji analisis dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, sedangkan linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear. B. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Karena penelitian ini memiliki 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh metode tartil dan talaki secara simultan terhadap kelancaran membaca Al-Quran peserta didik. Dan rumusnya sebagai berikut. Rumus regresi linear berganda. Kriteria pengujian hipotesis: jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif H1 diterima. Tapi jika nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05 kurang lebih 0,05 maka hipotesis 0HO diterima. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.